Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, sugeng pepanggihan kalian Bubarida wonten ing Pasinan Basa Jawa kelas sedoso tahun ajaran 2022-2021. Nggih wonten ing panggihan menika Bubarida badhe ngandharaken sebaran KD lan indikator basa Jawa ingkang badhe kita sinau mangke selaminipun tengah semester. Dados menawi kala wingi kita sampun pitepangan, samenika kita wiwit mangertosi sebaran KD lan indikatoripun basa Jawa kelas sedoso selaminipun tengah semester setunggal tahun ajaran 2022-2021. Nggih langsung kemawon ingkang sepisan inggih menika babagan kompetensi dasar kognitif utawi pengetahuan ingkang sepisan inggih menika memahami wacana beraksara Jawa. Paling tidak nanti ketika ada aksara Jawa siswa bisa tahu bacaannya apa, kemudian isi dari wacananya apa. Kemudian untuk yang KD 3.2 memahami simulasi berbahasa Jawa dalam masyarakat dengan unggah-ungguh yang tepat. Ini pasti siswa juga sudah tahu bahwa unggah-ungguh bahasa Jawa, percakapan unggah-ungguh bagaimana antara teman sebaya, orang yang lebih tua atau dengan yang saudara yang lebih muda itu dalam tanah adat Jawa itu berbeda-beda, mempunyai unggah-ungguh tersendiri. Jadi di sini diharapkan besok siswa bisa memahaminya dengan tepat. Kemudian untuk indikator 3.3 adalah memahami ajaran moral dan menganalisis struktur tembang mocopat, Asmarandono dan Megatruh. Besok kita akan mempelajari tentang tembang mocopat. Selain menganalisis struktur yang ada dalam tembang mocopat tersebut, siswa juga harus tahu ajaran moral yang ada dari teks atau tembang mocopat tersebut mengandung ajaran moral apa. Kemudian yang terakhir adalah memahami dan menganalisis berita yang dibacakan atau melalui berbagai media. Ini siswa bisa mengetahui dalam berita pasti sudah pernah ya apa itu 5W1H. Ini paling enggak siswa harus bisa menganalisis 5W1H dalam berita tersebut. Yang pasti beritanya menggunakan bahasa Jawa ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah kompetensi dasar psikomotor atau keterampilan. Ini sama dengan tadi kompetensi pengetahuan. Ada 4 poin. Yang pertama, indikator pertama, KD pertama adalah membaca wacana beraksara Jawa. Diharapkan siswa bisa membaca aksara Jawa, minimal bisa membaca aksara Jawa. Kemudian yang KD 4.2 adalah simulasi berbahasa Jawa dalam bermasyarakat dengan unggah-ungguh yang tepat. Nanti siswa bisa menyampaikan bagaimana ketika siswa berbicara dengan guru, posisinya kalian lebih mudah. Bagaimana ketika kalian unggah-ungguhnya dengan teman sebaya. Nah, itu nanti akan kita pelajari di KD 4.2. Yang selanjutnya adalah membaca tembang mocopat Asmarandono dan Megatruh. Nanti kalian bisa membaca atau menyanyikan tembang Asmarandono dan Megatruh. Yang terakhir adalah menyajikan berita berbahasa Jawa dengan lisan maupun tulisan. Jadi nanti kalian harus membuat satu berita dan menyajikannya baik lisan maupun tulisan dengan bahasa Jawa. Nah, itu nanti ada KD-KD yang minimal siswa harus
mampu untuk kita pelajari di tengah semester ini. Yang selanjutnya adalah rencana kegiatan pembelajaran dari rumah. Ini karena kita masih di masa pandemi, jadi kita masih belajar di rumah. Bu Farida rencanakan ada beberapa kali pertemuan, sekitar 8 kali pertemuan sebelum kita melaksanakan PTS. Yang pertemuan pertama adalah perkenalan. Kemarin kita sudah perkenalan lewat video, kalian sudah tahu nama guru yang akan mengajar bahasa Jawa itu Bu Farida. Kemudian untuk pertemuan kedua itu adalah sekarang, yaitu akan membahas tentang sebaran KD dan indikator semester 1 biar kalian nggak kaget apa yang akan kita pelajari nanti. Kemudian kalau nanti waktunya masih cukup akan Bu Farida tambahin sedikit tentang materi yang pertama. Kemudian untuk pertemuan ketiga kita akan membahas tentang sejarah aksara Jawa. Pasti ini sudah banyak yang tahu karena aksara Jawa ini dipelajari dari SD sampai SMA, kecuali bagi para siswa yang asalnya dari luar Jawa. Tapi nggak usah khawatir, nanti pasti bisa sedikit-sedikit kita belajar bersama. Kemudian yang keempat adalah aksara Jawanya. Jadi ketika yang pertemuan ketiga kita mempelajari sejarahnya, nah yang pertemuan yang keempat ini kita akan mempelajari tentang aksara Jawanya. Kemudian rencananya untuk pertemuan kelima kita akan ulangan harian aksara Jawa. Pertemuan yang keenam adalah unggah-unggah berbahasa Jawa dalam bermasyarakat. Dan pertemuan ketujuh adalah simulasi unggah-ungguh. Nanti diadakan video simulasi unggah-ungguhnya gimana biar para siswa juga tahu. Kemudian yang terakhir adalah pertemuan 8 ulangan harian unggah-ungguh. Nah, untuk rencana pengambilan nilainya tadi kita ada 2 kali ulangan harian. Ulangan harian aksara Jawa rencananya menggunakan aplikasi Google Form, tapi nanti ketika para siswa sudah bisa menggunakan aplikasi G-School, kita akan menggunakan aplikasi G-School. Ulangan harian unggah-ungguh juga menggunakan aplikasi Google Form atau G-School, nanti menyesuaikan kondisi para siswa ya. Mungkin itu saja yang Bu Farida sampaikan untuk materi atau sebaran KD dan indikator bahasa Jawa yang akan kalian pelajari sampai di tengah semester pertama. Karena kita tadi ada 8 kali pertemuan, kita akan ada 2 materi yang harus kita selesaikan, yaitu tentang aksara Jawa dan unggah-ungguh. Jadi ada 2 materi besar itu yang akan kita selesaikan untuk menghadapi PTS atau penilaian tengah semester. Begitu ya anak-anak, semoga kalian tetap semangat walaupun belajar di rumah, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu dengan teman-teman semua. Itu yang bisa Bu Farida sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya Bu Farida. Pungkasi matur nuwun awet kawigatosanipun. Kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.